Hari ini saya pilihkan ayat yang berbicara mengisahkan kita tentang kejahatan pembunuhan pertama di muka bumi, yang akhirnya itu banyak diikuti. Yang seharusnya bagi kita bangsa ini seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena para pahlawan kita mengajarkan kepada kita kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Negara didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha. Kalau nggak salah dulu pernah saya samain atau belum ya. Di dunia ini suatu yang paling dahsyat itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiy rasulus shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada biyadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma lana jami'an al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, hadirin para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahagia sekali Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk mengkaji bersama ayat Allah yang itu untuk membimbing kita, menunjuk kepada kita, membahagiakan kita dunia kita sampai akhirat kita. Sebuah niat baik kita menambah ridhonya, menambah rahmat dan barokahnya yang insya Allah akan memberkahi seluruh kehidupan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita doakan kepada saudara kita yang mungkin masih berujian dari Allah dengan penyakit misalnya atau baik kesulitan, semoga disembuhkan oleh Allah penyakit mereka, juga memberi ketabahan dan kesabaran sehingga menambah pahala dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang berkesulitan semoga diberikan kemudahan dalam kehidupan, dan kepada yang telah mendahului kita semoga mereka semua diterima amal ibadah mereka, diampuni segala dosa mereka dan ditempatkannya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya pilihkan ayat yang berbicara mengisahkan kita tentang kejahatan pembunuhan pertama di muka bumi, yang akhirnya itu banyak diikuti.
yang seharusnya bagi kita bangsa ini seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena para pahlawan kita mengajarkan kepada kita kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Negara didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha. Kalau nggak salah dulu pernah saya samain atau belum ya. Di dunia ini suatu yang paling dahsyat itu apa? Apa yang paling akbar, paling luar biasa? Apa perang dunia atau kasusnya Sambu atau bom atom yang jatuh di Hiroshima? Oh ya, BBM ya, yang nggak pernah turun ya. Waktu harga dunia murah nggak mau turun, waktu naik langsung terbang. Sementara kita terbangan. Ya. Ternyata aneh, yang paling akbar itu menurut Allah adalah ingat Allah. Ya, wala dzikruhi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh pasti ingat Allah yang paling akbar, paling dahsyat di muka bumi. Dan Allah tahu apapun yang kalian lakukan. Jadi Allah mengingat seakan-akan karena ingat Allah, maka ingat bahwa Allah itu melihat langsung apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Jadi kalau negara kita ini berdasarkan agama Islam, mestinya bangsa ini nggak pernah lupa Allah. Mau berucap, berbuat apapun, ingat Allah. Jadi kalau ingat Allah, gimana kira-kira? Masih hati-hati. Bolehkah ini aku ucapkan? Bolehkah ini aku lakukan? Ingat Allah. Ya. Apalagi kalau ingat segala milik kita ini dari Allah. Kita bisa melihat pakai matanya siapa? Dari Allah. Kita butuh berjalan pakai kaki, kakinya dari Allah. Tangan yang kita gunakan dari Allah. Jantung kita masih mau berdetak dari Allah. Paru kita masih bisa bernafas. Kita tinggal di bumi, buminya berteduh bawah langit, langitnya Allah. Semua organ kita dari Allah. Dia butuh makan dan minum dari Allah. Pandemi yang lalu mengingatkan kita ada yang lebih vital daripada makanan dan minuman. Apa itu? Oksigen ternyata. Dan oksigen itu nilainya ternyata Masya Allah ya. Saya mencatat itu. Lupa berapa di halaman berapa ya. Oksigen yang kita butuhkan itu. Intinya kalau diglobalkan itu. Kita boleh lupa ya. Itu 1 bulan oksigen nutrisi yang kita butuhkan itu ternyata lebih dari 5,5 M hitungannya per kepala. Apa sanggup kita bayar? Dalam 1 bulan bayar 5,5 M. Itu nilai oksigen dan nutrisi yang lebih vital daripada makan dan minum. Nggak dapat oksigen, berapa menit bisa bertahan hidup kita? Nah, sudah semuanya dari Allah, kok tangannya digunakan untuk menentang Allah, melanggar larangan Allah. Jadi kalau ingat tadi seperti itu. Dan sebelum itu hanya dari Allah, tentu kita bersyukur, kita bisa melihat karena Allah, bisa berjalan karena Allah,
sehat karena Allah. Makanya lupa, Allah mengingatkan, sehatannya dicabut sedikit. Bumi yang harus mengabdi kepada kita, membawa berkah, sudah di stop. Laut naik ke darat, sungai mestinya mengabdi pada kita, meluap, membanjiri kita, menenggelamkan, menghanyutkan dan lain sebagainya. Jadi kalau ingat Allah itu pasti kita selalu pertama mensyukuri, kedua hati-hati menggunakan itu. Ya. Namun sayang Ketuanya Maisha hanya semboyan, hanya semboyan. Maka muncullah Sambo itu ya. Sambo dan keturunan Sambo atau nenek moyang Sambo masih tetap berjalan ya. Karena lupa Allah. Sehingga kalau yang paling dahsyat itu mengingat Allah, maka bencana yang paling dahsyat apa kalau gitu? Lupa Allah, apalagi melupakan. Ayat Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hasyr itu, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang yang lupa. Baru seperti aja jangan. Apalagi lupa benar. Jangan sekali kamu menjadi orang seperti orang yang lupa Allah. Sebab kalau sudah lupa Allah, Allah akan buat kita lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Lupa Allah sudah. Enggak merasa bahwa Allah melihat langsung kita, mengawasi kita, memonitor kita. Ya. CCTV-nya Allah lebih tajam dari CCTV-nya kita. Ada rekamannya nanti hanya. Bumi aja bisa merekam. Ya. Tubuh kita juga merekam juga organ tubuh kita. Ya. Maka tadi karena masih berupa semboyan, maka yang namanya kejahatan, penggarongan, perampokan, pembunuhan, kebohongan, menipu orang, menipu rakyat dan lain sebagainya masih terus terjadi. Korupsi, bahkan hari ini diprotes ya. Kok dapat remisi ya, para koruptor kok dapat remisi ya. Jadi tidak dianggap sebagai kejahatan extraordinary ya. Nah, untuk itu maka dalam ajaran kita disyariatkan sebuah syariat yang sangat berbeda untuk ingat Allah itu. Apa namanya itu? Wah, kita ingat Allah itu apa? Aqimis sholata li dzikri innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata. Sungguh aku inilah Allah, tidak Tuhan yang bersama kecuali aku, maka tegakkanlah hanya untuk mengingatku. Baru berikutnya, sholat yang hanya mengingat Allah pasti akan menghasilkan tanha anil fakhsai wal munkar. Nah, sholat yang tidak tanha fakhsai itu sholatnya nggak ada nilainya. Rasulullah bersabda, malam tanhahu sholatuhu wala sholatalah. Sambu itu agamanya apa Sambu itu? Kristen ya, alhamdulillah. Kalau orang Islam, alhamdulillah sekarang ini orang yang jadi korban juga orang Kristen juga ya. Yesua itu ternyata nama lain dari Yesus sebetulnya. Yesua. Ya.
Jadi mereka cuma menuju Yesus, menuju Kristus dan apa sebagainya. Tapi uniknya ini menjadi apa namanya ya, menjadi apa hebohnya luar biasa. Yang 6 orang tuh enggak ada hebohnya ya, hanya heboh sebentar ya. Padahal bisa jadi itu juga masih dalamannya Sambo juga itu. Saat itu Sambo sudah Kadit Propam juga kan? Ya. Apa? Oh iya, ya, tapi Dewa Komando dia juga kan Satgasus, dan ternyata pendirinya sekarang jadi Mendagri itu. Luar biasa ya, kejahatan seperti itu ya. Jadi kalau untuk rakyat itu subsidi itu merasa rugi untuk mensubsidi rakyat itu. Padahal negara dibiayai oleh rakyat juga kan, tapi kalau untuk meringankan rakyat itu dianggap beban negara. Aneh ya, negara ya. Di Mesir itu negara yang tidak sekaya Indonesia, minyak ada tapi untuk Indonesia nggak cukup untuk, tapi bisa ditekan kebutuhan pokok kita itu disubsidi semua ya. Sehingga sekolah pun gratis semua sekolah itu. Dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah negeri semua gratis, rumah sakit negeri semua gratis, kebutuhan pokok semua dibikin murah. Ya. Dulu saya waktu datang pertama kali, LPG yang 12 kilo itu ya, itu di sini satu LPG itu dibelikan di Mesir dapat 20 tabung, jadi hanya 1/20-nya harganya. Di sini juga naik terus ya, ini kan ikut naik juga ya sekarang ya LPG ya, dan lain sebagainya ya. Dipaksa pakai LPG tapi LPG ini dinaikkan ya. Nanti ngamuk lagi pakai kayu lagi, nanti gundul jadi bencana ya. Ya itulah negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa tapi hanya semboyan ya, semboyan. Kejahatannya terus masih berlangsung sampai dari pemimpin pun lupa membawa amanat. Yang pemimpinnya sering berlomba-lomba untuk bermewah-mewahan. Nah, Cak MH Nainun Najib itu usulnya apa? Para wakil-wakil itu harus mendapatkan gaji yang lebih besar daripada yang diwakili. Wapres misalnya, gajinya lebih tinggi dari presiden. Wagub, wabub, semua. Kenapa? Logikanya gimana kok wakil suruh ngaji lebih tinggi? Apa? Karena wakil rakyat gajinya lebih tinggi dari rakyatnya. Iya kan? Ya, wakil rakyat itu ya jauh lebih tinggi dari rakyatnya ya. Ada yang guru, contohnya aja di Sidoarjo ya, dekat sini, rumahnya itu ya. Waktu jadi guru biasa-biasa saja. Tapi begitu jadi wakil rakyat, satu periode sudah terbangan namanya, sudah terbang ya. Dulu rumahnya masih rumah sama dengan yang lain, itu udah rumah sebelahnya dibeli. Karena apa? Jadi wakil rakyat tadi, jadi wakil rakyat lebih makmur. Dulu waktu zaman SBY BBM naik, ada yang nangis-nangis, ada ya. Sekarang nangis enggak? Sekarang guyu-guyu saja. Baik ya. Jadi karena kita hanya semboyan saja, ingat Allahnya itu, maka muncullah
sambu demi sambu bergantian itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Pembunuhan pertama ini ada dalam surat Al-Maidah. Ya, mulai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra anak. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, baik ya. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Agar mengkisahkan dengan sebenarnya, dengan apa adanya, jangan ditutup-tutupi persis, buka semua ya, tentang sebuah kisah. Kisah apa itu? Kisah dua putra Nabi Adam. Tidak sebutkan tentang nama dan malkan, memang tidak penting. Yang penting adalah pelajarannya. Ya. Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Ya. Manusia keduanya siapa? Hawa. Ya. Adam dari tanah, Hawa dari ya sudah. Itu anak sudah berubah jadi tulang. Berikutnya anak-anaknya ini dari apa? Dari setetes air yang hina, min nutfah. Itulah penciptaan manusia. Asal muasal dari tanah, kemudian dari produknya tanah dari tulang, kemudian juga produknya tanah yang namanya setetes sperma. Dan nanti nutrisinya juga dari produknya tanah semuanya itu nanti. Nah, ya. Terutama fisiknya, dan sudah kita kaji, karena manusia tidak hanya fisik, tidak ada jasmani saja, maka yang hidup adalah unsur lain yaitu ruh, maka yang ini nutrisinya berbeda, bukan produknya tanah. Nah, ya. Nah, sehingga manusia akan rusak kalau ruhnya juga diberi makanan produknya tanah. Nah, sekarang ini seperti itu. Ibaratkan ada Honda, ya Honda itu ya hidupnya karena Pertalite itu tanya. Pertalite-nya naikkan. Atau diganti. Daripada Pertalite mahal, kasih aja air tegan bisa adem, seger bisa ya. Gimana bisa jalan Pak? Ya, ini manusia juga seperti itu. Ya, jasadnya benar kita penuhi produk tanah. Ya. Beras dari tanah, daging dari tanah, semuanya sayur dari tanah, buah-buahan dari tanah. Ruhnya ini yang bukan dari tanah. Mestinya ruh itu makanannya ruh wahyu ini. Dirubah juga di produk tanah yang dipakai terus ya. Maka jadilah seperti tadi, motor nggak bisa jalan kalau tanpa
bensin, diganti air tegan nggak jalan, bahkan rusak. Manusia rusak karena itu ya. Kembali pada tadi ya. Kedua anak Adam, ini kisahnya Adam adalah Allah diberikan keistimewaan sendiri, yaitu apa? Anaknya semuanya kembar. Setiap lahir kembar. Ya. Kemudian dapat satu kembar yang tapi tidak seperti Nabi Adam itu berpasangan, satu laki, satu perempuan, satu perempuan. Ya. Nah, kemudian nanti perkembangan berikutnya tadi manusia generasi kedua kan dari mahin, tetes air yang hina. Nah, dengan terjadinya perjodohan itu. Nah saat itu cari besan lain nggak ada. Ada mau besanan dengan siapa kira-kira? Ada, masa besanan dengan iblis? Ya. Nah, maka syariat saya itu membolehkan menikah dengan saudara, tapi harus berbeda kandungan. Ada kandungan. Ya. Jadi Qabil dan Habil beda kandungan. Ya. Tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Maka hanya beda kandungan. Maka Qabil boleh menikahi dengan kembarannya si Habil, si Habil dengan kembarannya Qabil. Tapi ternyata generasi ketiga sudah terpengaruh juga oleh rayuan dan godaan iblis yang pernah menggoda bapak ibu mereka itu. Iblis yang dengki kepada Adam ternyata ini diwarisi juga oleh si Qabil. Qabil ini kok mewarisi sikap dengkinya iblis. Gara-gara apa? Tadi dia mesti menikah dengan kembarannya Habil, tapi dia lihat luarnya kok kalah cantik sama kembarannya Qabil. Iya Qabil ya. Maka Qabil ngamuk ini. Ya ini juga diwarisi oleh Sambu ya, ngamuk itu ya. Maka langsung aja qala al-aqtulannak. Karena berebut tadi ya. Jadi terutama Qabil tidak rela. Saya lebih berhak untuk menikahi kembaran saya daripada. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Adam agar memerintahkan putranya itu untuk mempersembahkan pengorbanan dari harta milik mereka. Ini berdasarkan riwayat, Qabil itu seorang peternak. Si Habil peternak, si Qabilnya petani. Nah, diuji oleh Allah kesiapanmu untuk mengorbankan miliknya. Si Habil karena ini untuk Allah, maka dipilihlah hartanya yang terbaik, yang paling berharga, ternak yang paling berharga. Qabil juga sama, hasil peternak pertaniannya yang terbaik.
Tapi belum sampai dilepas, dilihat-lihat, kok iman. Maka digantilah yang KW2, KW3 dan selanjutnya. Dan Allah berikan isyarat diterimanya kurban kedua anak Adam itu dengan menurunkan api dari langit, mengambil kurbannya si Habil, ternak yang terbaik tadi. Maka marahlah Sambu ini, ya. Lah aku lunak tadi, persis kan? Ngamuk, akan aku bunuh kau. Inilah aktulan, nah itu taukidnya dua, penegasnya dua. La itu pendek itu pasti, anna aktulan dan nunnya. Jadi itu ada makna sumpah yang tersirat semacam. Demi Allah, sungguh pasangan aku bunuh kau. Ya. Maka dijawablah oleh Habil. Dan jawabannya ini sangat luar biasa. Ya. Jadi si Qabil yang sudah ngamuk luar biasa seperti Sambu itu kira-kira ternyata tidak direspon dengan kondisi yang sama, tidak langsung ditantang misalnya ya. Ternyata direspon dengan dakwah, yaitu apa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dakwah yang halus itu ya, halus. Yaitu apa? Sungguh Allah itu hanya menerima kurbannya orang-orang yang ikhlas. Karena ikhlasnya maka dipilih yang terbaik tadi. Tapi tidak langsung karena saya ikhlas, nggak begitu, dengan bahasa yang santun saya kira. Nah, kurban untuk Allah itu baru akan diterima kalau yang berkorban itu ikhlas karena imannya, karena takwanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin itu. Ya. Lanjutannya gimana? Berikutnya masih nasihat. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Inni akhafullaha rabbul alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi samping tadi dengan nasihat, dengan dakwah yang halus, ya. Jadi kekerasan dihadapi dengan damai itu ya. Kemudian tidak mengatakan dirinya ini karena saya ikhlas soalnya kamu nggak ikhlas nggak gitu ya. Mengapa dia begitu? Jawabnya tadi apa? La im basatta iyata. Jika engkau bertekad untuk mengayunkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melawan.
Aku tidak membalas itu. Tidak membalasnya kenapa? Ini akhafullah rabbal alamin. Karena Allah tadi saya ingat Allah yang beri tangan kepadaku. Ya. Allah selalu melihatku, melihat apapun yang kita lakukan. Dalam konteks ini para ulama berbeda pendapat. Dalam syariat kita boleh enggak itu untuk mempertahankan diri? Boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib ya. Hingga saat itu para jumhur ulama mengatakan saat memang belum ada syariat yang mewajibkan berusaha mempertahankan diri. Pasrah. Ada yang tidak seperti itu, ya memang saat itu ya juga ada misi dakwah tadi itu. Tidak ada larangan pertahankan, tapi dia pilih. Ya tidak itu. Ya. Kemudian di sini kalau tadi lain basatta itu pakai kata kerja, tapi jawabnya tidak pakai kata ma'ana bibasitin. Kalau pakai kata kerja itu pasti ada kaitannya dengan waktu. Kata kerja bentuk lampu yang lalu, yang sekarang ya mudhari ya. Yang akan datang ya future tense itu dalam bahasa Inggris ya. Maka ini tidak menggunakan itu sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kalau engkau mengayunkan tanganmu untuk membunuhku kapanpun, sekarang, dulu, mau yang aku tidak akan pernah. Bukan mabasat itu ma'ana bibasitin yadiya ilaika. Jadi selamanya aku tidak akan membalasmu. Kenapa? Sekali lagi karena Allah melihat, Allah Maha tahu dan lain sebagainya tadi. Ya. Nah, takutnya kepada Allah Rabbul Alamin ya. Yang Allah itu pencipta, penata, penjaga seluruh alam semesta ini, termasuk engkau, hei ya Qabil, kira-kira begitu. Ya, masih berlanjut berupa nasihat dakwah. Inni uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang zalim. Ya, jadi menasihati, kalau kamu tetap melakukan itu, kamu bisa menanggung dua dosa. Membunuhku dosamu, dan aku yang terbunuh itu ya, secara tidak benar, dosaku kamu tanggung. Maka nasihat juga ya, kalau kau tak melakukan itu, kamu akan menanggung dua dosa. Dan bi'ismi, dosaku lalu dipindahkan kepadamu, karena aku tidak berbuat zalim, tidak salah, kok kamu bunuh, maka dosaku bisa dipindah kepadamu, dan kamu juga membunuhku. Jadi artinya nasihat juga ya, nasihat juga. Fatakuna min ashabin nar. Dosa membunuh itu
ancaman memang api neraka. Sampai sekarang membunuh satu jiwa saja itu ancaman neraka. Bahkan jangankan membunuh orang, membunuh apa dulu? Membunuh diri sendiri alias bunuh diri itu juga khalidan mukhalladan finnar, abadi dan diabadikan di dalam neraka. Itu bunuh diri. Hari ini masih banyak orang yang menganggap bunuh diri itu berarti usaha menyelesaikan masalah sebenarnya. Daripada menanggung dosa hukuman dunia misalnya, bunuh kan nggak bisa dihukum lagi. Dalam syariat Allah itu justru bunuh diri itu bukan menyelesaikan, malah mendatangkan masalah yang tidak akan pernah bisa terselesaikan. Karena khalidan mukhalladan finnar tadi, karena diabadikan di neraka selama-lamanya. Dulu pernah kita sampaikan pendapat Buya Hamka dalam tafsirnya tentang pembunuhan yang lebih dahsyat, yaitu bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan iman. Yang mengingatkan pada kita, pembunuhan iman misalnya apa? Tidak berikan kesempatan pada seorang termasuk anak kita untuk menumbuh kembangkan keimanannya. Karena menganggap pendidikan yang menjamin masa depan itu Santa Maria misalnya, atau Sontoloyo lah. Jaminannya kalau sana bisa diterima perguruan terkemuka di dunia manapun. Maka Pak Munawir Sadzali itu semua anaknya di Tarakanita. Mulai dari TK-nya sampai ada perguruan tingginya bukan itu ya. Paling ada juga ya dia. Itu Buya Hamka itu sudah membunuh iman anak. Dan hari kecenderungan itu tinggi. Sehingga kita penilaian prestasi anak, kok kalau matematikanya, IPA-nya, rapotnya merah, nanti kalau agamanya merah, kok apa-apa. Ini juga mengarah ke sana. Ya hari ini kan tinggi kecenderungan itu ya. Gak iso agomo, gak sholat, gak apa-apa. Itu kalau buat Buya Hamka pembunuhan yang lebih dahsyat lagi, karena yang membunuh gak merasa membunuh, tapi ternyata akibatnya lebih dahsyat karena pasti neraka ya untuk generasinya dari penerusnya. Dia sendiri juga masuk neraka. Yang bunuh fisiknya tadi bisa jadi yang dibunuh masuk surga, yang membunuh aja, tapi yang dibunuh imannya, membunuhnya neraka, yang dibunuh juga neraka. Ya kembali tadi, jadi dosa membunuh itu ternyata bisa seperti itu. Orang yang dizalimi dibunuh, ya, itu bisa jadi dosanya si terbunuh itu diampunlah atau dipindahkan kepada pembunuhnya. Makanya uridu an tabu isma ismik wa ismika,
Dengan begitu fatakuna minal zalimin ya. Orang sangat zalim. Zalim saya kira kita sering kali kita dengar asal makna zalim itu menempatkan sesuatu tidak dalam proporsinya yang benar. Lawannya zalim itu adalah adil. Kalau adil itu masuk dalam proporsinya yang benar. Jadi adil itu tidak harus sama rasa sama rata. Kalau harus sama rasa sama rata itu adilnya komunis. Komunis itu adil itu harus sama rasa sama rata. Ya, dulu saya dapat cerita dari Pak Muhajir almarhum, yang kenal Pak Muhajir. Ya, yang punya buku Al-Barqi itu ya. Itu konon dulu di Surabaya terjadi debat antara tokoh komunis dan tokoh Masyumi waktu itu tentang keadilan yang komunis itu pokoknya harus sama rasa, harus sama rata. Kalau tidak bukan adil. Maka dijawablah, kalau Anda berbuat seperti itu, saya ingin tahu perbuatan yang adil menurut Anda itu. Kalau seandainya Anda digigit nyamuk atau digigit ular, gimana yang paling adil? Jawabnya gimana? Kira bingung kan ya. Kalau nyamuk enggak. Dia enggak bunuh kamu kok, hanya gigit toh. Jadi mestinya kamu harus ganti menggigit nyamuk itu. Apa bisa kira-kira? Boleh menggigit, nanti bisa dibuat belum sama rata itu. Nyamuk enggak pakai gigi, kamu pakai gigi. Gigit ular juga begitu. Punya adil nanti ularnya harus kamu gigit. Jadi proporsional tadi, tidak harus sama rasa sama rata. Ya. Ini di kalangan kita kadang-kadang, mohon maaf nih kaum ibu ini masih banyak. Kalau masalah waris itu merasa tidak adil kalau menggunakan faraid itu. Ya. Sehingga kalau gitu ke pengadilan negeri aja. Padahal itu secara langsung nuduh Allah nggak adil. Allah kamu tuh zalim. Jadi sebenarnya sangat tidak sepantasnya untuk mengatakan itu. Jadi ibu pusing nggak itu ya nggak ada ya. Karena kenyataannya memang sebenarnya ya banyak yang dapat banyak malah ibu malah kaum wanita. Ya dari orang tuanya dapat separuhnya tadi kan. Tapi sudah dapat suaminya menambah. Dapat 2. Dapat dari suami 2. Ya. Karena suami bawa 2 itu untuk istri kan. Nah, kemudian dia bekerja untuk nafkah istri juga. Dapat 3. Ya, dapat 3 itu. Jadi 3/1. Ya, sehingga kaum ibu ya kita harus ridho dengan Allah. Pasti yang terbaik yang ditentukan oleh Allah itu. Karena ini pembagian dari Allah langsung, bukan istihadnya Nabi, bukan istihadnya sahabat. Yusikuna fi umri dzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepadamu dan bagi untuk anak-anakmu lidzakari untuk yang laki dapat 2 bagian dari 1 bagiannya kaum wanita. Yusi itu berwasiat. Wasiat itu kalau orang tua berwasiat wajib enggak itu menunaikan? Wajib. Sekarang udah berwasiat Allah lebih wajib lagi kan begitu ya. Jadi mestinya seperti itu. Ya. Baik.
Berikutnya fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ya. Oh, nafsu itu sudah menjadi panglima. Ya. Kalau seseorang tunduk pada nafsu itu artinya sudah pernah kita kaji, saya kira itu. Apa istilahnya Al-Quran itu? Sudah mempertuhankan hawa nafsu. Itu ada dalam surat Al-Furqan 42 kalau tidak salah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta tunani wakila inhum ilakan ma'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Benar Pak Al-Furqan 43 ya. Coba terjemahnya. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan nafsunya, keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau tidak akan menjadi pelindungnya? Terus satu lagi. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Jadi kalau hawa nafsu sudah menundukkan kita, itu artinya kita sudah membuat Tuhan sendiri, sudah menyembah hawa nafsu. Sudah seperti itu, apa kita masih mengira bahwa otaknya, pendengaran masih berfungsi? Otak sudah tidak berfungsi. Ya. Sambo itu begitu juga ya. Sudah diceritain tadi oleh si PC ya. PC kan, tahu PC kan? PC kan orang Jawa yang matanya hanya satu itu. PC itu Putri Chandrawati katanya ya. Diprovokasi itu langsung ngamuk. Udah buta mata, buta hati, buta pikiran, habisi sudah. Itu orang seperti itu artinya sudah mempertuhankan hawa nafsu, sudah menyembah hawa nafsu. Dan sudah seperti itu lebih hina dari binatang. Dari Sambo ini lebih hina dari kerbau. Ada lagi yang serupa dengan dalam surat 45, surat Al-Jathiyah, ayatnya 23. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adalla 'alamin wa khatama 'ala nafsihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi wa ja'ala basarihi ghishawah wa may yahdi min ba'dillah innahum illa kalana wa may yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Ya. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Maka apakah engkau tahu Muhammad orang yang telah mempertuhan hawa nafsunya?
Udah seperti itu, Allah akan membiarkan sehat. Saya nggak kurang sempurna dengan terjemahan tadi. Wa adlu ala ilmin, kalau menurut saya orang seperti itu Allah akan dibiarkan meskipun dia itu seorang ilmuwan, meskipun orang yang dianggap orang yang cerdas, yang cakap, para pakar misalnya. Ya, Sambo itu kan pakar juga saya kira ya, masih pakar tentang hukum tahu ya. Pakar tentang kepangkatan tahu semua ya dan lain sebagainya. Tapi sudah kondisi semacam itu Allah biarkan sesat meskipun dia itu orang yang berilmu. Bukan atas pengetahuan Allah, tidak. Meskipun dia berilmu, kalau tadi Hawan sudah berbicara, semuanya tertutup. Otaknya tertutup, penglihatan tertutup, telinganya tertutup. Sudah seperti itu, tidak ada orang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Nah, ini fatawa'at lahu nafsuhu, emosinya tadi atau egonya itu ya mendorongnya atau memaksanya untuk membunuh. Akhirnya benar-benar dilakukan. Waqatalah. Dan yang semacam itu saya yakin yang namanya Sambo sekarang pasti menyesal pada kira-kira. Pasti menyesal. Padahal dia cari cara lain sangat gampang ya. Misalnya dia di gimana sampai dipecat misalnya dan sebagainya, yang bisa saja mempunyai kuasa. Tidak harus direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri bersama bantunya. Menyesal pasti ya, gara-gara itu semuanya menjadi hilang. Bahkan yang paling hilang nanti hilang surganya. Yang di sana tidak akan mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Tapi mereka punya keyakinan yang penting mengakui dosa sudah tertebus, langsung bersama Tuhan Bapa di surga. Yaitu mereka gampangnya seperti itu. Saya dapat kiriman ini, mau saya apa namanya, saya cetak lah ya, kisah tentang seorang wanita Perancis ditahan selama 4 tahun oleh pemberontak di Mali. Itu dia misionaris Perancis ya. Selama 4 tahun dia itu mengabdi untuk mengkristenkan umat Islam. Terakhir terpaksa dibebaskan dengan apa? Dengan membayar uang 4 juta euro, jadi lebih tinggi dari dolar. Baru dia dibebaskan. Waktu pulang ke Perancis itu disambut, yang bebaskan siapa? Presiden Macron sekarang ini. Bayar 4 juta apa namanya euro dia. Datang sambut seperti pahlawan gitu. Ternyata ketika datang namanya ya lupa saya namanya apa. Saya nama mereka lah, sehingga datang ternyata sudah disambut dengan luar biasa, tapi ternyata datang berkerudung. Kenapa? Karena dia melihat perlakuan orang Mali yang meskipun kulitnya hitam, kayak arang itu ya. Dia sangat menghargai dirinya, tidak menyentuhnya, tidak menghinakan, melecehkannya.
dan itulah Islam. Sementara Tuan Macron kalau selama ini orang sangat membenci Islam. Padahal Eropa kaya itu karena sebenarnya nipu, mengeruk kekayaan negara-negara Islam umumnya itu, merampok, apa tidak menyadari seperti itu. Ternyata Islam tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi mendakwai Presiden Prancis yang sekarang itu ya. Persis kayak Habil tadi lah, kita mendakwahi si Qabil itu ya. Kan pernah mengatakan apa yang didemo oleh dunia Islam kan saat itu ya, Macron itu untuk keantinya pada Islam itu. Akhirnya ternyata Allah membuat makar, makaru makallah. Yang diharapkan tadi tebus sekian juta disambut karena pahlawan misionaris kembali pulang datang menjadi muslimah dan menambah diri Maryam juga, nama akhirnya nama Perancis Maryam. Ternyata orang Islam itu yang namanya Nabi Isa dan Maryam itu dimuliakan demikian rupa, tidak seperti kita ya. Nah, agak panjang itu ya, saya dapat itu di WA itu ya. Ini sekarang ini tuh jadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan itu menyentuh hatinya dan Allah memberikan hidayah kepada tokoh yang saya membenci Islam itu. Ya, ya. Jadi pasti menyesal dan nanti apalagi dia pasti yang merugi. Gimana si Qabil? Qabil sama kira seperti itu. Apa mendengar nasihatnya, dakwahnya saudaranya tadi. Maka ternyata itulah contoh keterbatasan pengetahuannya manusia. Ketika berhasil membunuh saudaranya, ternyata dia menyesal dan juga tidak tahu apa yang dilakukan. Uniknya Allah memberi ilham tapi melalui binatang. Sehingga ini di Al-Quran banyak ayat surat yang dinamakan dengan binatang. Jadi ternyata kita itu juga perlu juga mengambil inspirasi dari makhluk lain yang kita anggap ternyata lebih hina dari kita, ternyata punya kelebihan juga. Ada nahl misalnya. Nahl itu apa? Lebah. Apa kira-kira pelajaran dari lebah itu? Apa? Ya betul ya. Mencari makannya selektif, sangat selektif ya. Hanya sarinya ya. Dan kita mengambil sarinya itu pun tidak merusak lingkungannya. Kumbang ngambil sari tapi yang diambil langsung layu. Yang lebah tidak. Jadi, sari yang terbaik ya. Kemudian nanti hasilnya bukan untuk dirinya. Hasilnya apa? Limbahnya itu. Limbahnya lebah malah mungkin ya. Itu justru untuk kita manusia. Semut pasti ada juga. Semut apa kira-kira? Gotong royongnya, ya, gotong royongnya. Ya. Juga simbolnya buruh dunia kan semut juga. Kenapa kira-kira itu semut itu? Selalu aktif. Semut itu nggak ada yang loyo. Lebah juga kepemimpinannya juga ada lebah itu. Dipimpin seorang ratu satu. Semua tunduk pada itu. Dan ternyata dari segi arsitektur sekarang juga bangunan rumahnya lebah itu ternyata bentuk seperti itu ternyata hemat material dan tapi punya ketahanan.
kokoh bangunan seperti itu. Ada lagi, kalau nyamuk ini bukan surat tapi ada ayat. Ya itu ya lebah itu lebah, nyamuk itu. Ayat masalah ba'udan fama fawqa nyamuk. Nyamuk itu orang Yahudi mengira apa Al-Quran bicara tentang nyamuk kan. Ternyata Allah menunjukkan hari ini nyamuk bisa mencabut nyawanya manusia. Yang mereka hinakan itu. Yang hina itu bisa merampas milik kita yang paling berkah, yaitu nyawa. Apa zubab? Zubab itu apa namanya? Lalat. Ya ayyuhana dzuriba mathalun fastami'ulah. Itu ada dalam surat Al-Hadid. Hei umat manusia, telah dibuatkan perumahan buat kamu. Pasti simaklah. Inna tatun min dunillah, semua apapun yang kau banggakan, yang kau sembah, kau puja selain Allah, la yakhluqu dzubaban. Tidak akan mampu menciptakan lalat. Walawis tamaulah, meskipun mereka berkolaborasi untuk mencipta lalat, tidak. Tetapi eslum untuk kalau apa namanya, lebah itu merampas milik, kamu tidak akan kuasa untuk. Itu dalam surat Al-Had 72 kalau salah itu ya. Ya. Apa namanya? Apa tadi? Lalat. Karena lalat bisa menjadi pembawa bakteri, membawa virus dan lain sebagainya. Ini bisa merampas kesehatan kita. Ya. Jadi segala yang dalam Al-Quran termasuk lebah, semua binatang yang sangat kita hinakan ternyata juga bisa menginspirasi kita kalau kita bisa mengambilnya. Nah di sini bengong dia, nyesal, terus diapakan mayat saudaranya ini? Ya Allah mengutus burung gagak. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata ajatu an akuna misla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Ya. Jadi akhirnya Allah gobloknya aku kira begitu ya. Ternyata setelah menyesal membunuh saudaranya, nggak bisa buat apa-apa, sampai gagak pun binatang menginspirasinya untuk menguburkan saudaranya yang sudah terlanjur dibunuh. Jadi binatang lagi di sini adalah inspirasi dari gagak. Ini yang terakhir agak panjang, ya. Tapi ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Yaitu apa? Intinya bahwa pembunuhan itu membunuh satu jiwa itu sama saja membunuh seluruh umat manusia. Jadi gambarannya membunuh manusia gimana dosanya kira-kira. Min ajri dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a
Walaqad ja'tum bil bayyinat tsumma inna katsiran mimman ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ya. Jadi intinya tadi ya, bunuh satu jiwa itu dosanya setara dengan membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Dan itu yang ditetapkan di dalam syariat Bani Israel. Ya. Dan di Al-Quran di nomor itu tentu juga dosa itu buat kita sama dengan itu. Ya. Kemudian ya ini meskipun tidak disebutkan di sini, tapi dalam hadis Rasul, man sanna sunnatan sayyi'ah. Dan ini saya kira di antara penyebabnya kenapa berusaha seperti itu. Ya. Ya. Fa'alaihi wizru wa wizru man amila ila yaumil qiyamah la yujurihim min auzarin syai'. Ya. Siapa yang berikan contoh keburukan dalam bentuk apapun, maka pertama dia akan mendapatkan dosa dari keburukan yang dia lakukan. Kemudian ditambah bonus. Bonusnya apa? Wa wizru man amila fil yaumil qiyamah. Dan ditambah lagi dosa orang yang menirukan itu sampai hari kiamat, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa, jumlah dosa itu. Jadi kalau sekarang Sambo membunuh itu atau siapapun yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini, ya itu ada bonus yang dikirim ke Qabil. Ini sudah dosanya pertama seperti itu, ditambah lagi dosa orang yang membunuh orang lain sampai hari kiamat. Berapa jumlah orang dosa dikumpulkan semuanya tanpa sedikit pengurangan. Namun juga inilah ajaran Islam yang memberikan contoh kebaikan juga sama. Jadi awalnya memang ini man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man ila yaumil qiyamah wa in qusa min ujurihim syai'. Siap memberikan contoh kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru, diikuti oleh orang banyak, maka dia mendapatkan pahala dia sendiri karena contoh yang baik, ditambah pahala orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat tanpa dikurangi. Maka kadang-kadang berinfak, bersedekah itu ya boleh juga ditampakkan. Kalau niatnya itu agar ditiru orang, infak yaitu sedekahnya itu atau sholatnya atau apapun ya. Kalau niatnya itu agar menjadi teladan, maka itu tidak dinilai sebagai riya. Ya, tidak riya. Karena mengharapkan ada orang yang mengikuti jejaknya sehingga dia akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Jadi seimbang nih, yang memberikan contoh baik itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, tapi berbuat jahat
juga menanggung dosa yang sangat luar biasa. Jadi Qabil ini selama ada pembunuhan di muka bumi, tambah lagi bonusnya, tambah. Sehingga kalau kita berbuat baik, diikuti orang lain juga sama. Sehingga misalnya, ayo sama-sama bangun masjid, misal bantu mengupgrade masjid. Bismillah, saya ini pertama kali saya ini, mudah-mudahan itu bukan riya. Kita dapat pahala yang seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi setiap pembunuhan di bumi yang terjadi sekali lagi mengirimkan dosa pembunuhan kepada Qabil yang memberikan contoh pertama kali di muka bumi. Ya. Baik, saya kira ini kajian kita hari ini, ya. Sehingga pembunuhan di muka bumi itu diawali perbuatannya Qabil, ya. Tapi sekali lagi semua atas jasanya iblis yang mendengki kepada bapaknya Qabil, yaitu Adam dan ibunya Hawa. Tentu wallahu alam bissawab. Akhirnya apa ada yang ditanyakan? Ya ada, alhamdulillah, ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri wan nar. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa hasin akhlaqana bi jahil Qur'an wa najjina fi syafa'atil Qur'an wa askalna jannata bi barakatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.